Halo, saya Dewatri Homeni dari kelas 5B dengan NIM 2223142703. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard. Nah, kita langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama, apa itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC merupakan pendekatan untuk mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial pelanggan, perspektif internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu proses balance scorecard. Yang pertama itu mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat memonitoring sistem pengukuran kinerja. Yang berikutnya yaitu tujuan balance scorecard. Pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik, BSC perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Hal ini berarti bahwa semua komponen kinerja non-finansial dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja finansial, misalnya profit dan return on investment atau ROI. Yang berikutnya yaitu organisasi publik dalam orientasi pada pelanggan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pure non-profit organisasi dan yang kedua yaitu quasi non-profit organisasi. Yang pertama yaitu pure non-profit organisasi adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh dari pure non-profit organisasi yaitu yang pertama pendidikan negeri dan juga rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pemerintah. Itu adalah contoh-contoh dalam pelayanan pure non-profit organisasi. Yang kedua yaitu quasi non-profit organisasi, merupakan organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan atau surplus. Salah satu contoh dalam quasi non-profit organization yaitu koperasi. Itu adalah salah satu contoh dari pelayanan quasi non-organisasi karena dia juga memberikan pelayanan dan atau kebutuhan bagi masyarakat, tetapi dia juga memperoleh keuntungan atau surplus. Yang berikutnya yaitu rescaling balance scorecard. Model balance scorecard dengan memodifikasi hierarki dalam arti ukuran finansial bukan merupakan tujuan utama organisasi. Memodifikasi dengan menetapkan perspektif pelanggan di puncak hierarki dengan mewujudkan bagaimana instansi pemerintah mampu menghasilkan outcome sebagai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini dikatakan bahwa memodifikasi menempatkan perspektif pelanggan di puncak hierarki, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu tujuannya itu memastikan bahwa instansi pemerintah mampu menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hierarki perspektif yaitu yang pertama perspektif pelanggan. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Yang kedua yaitu perspektif proses internal. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses internal untuk mencapai outcome yang diinginkan. Yang berikutnya yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Tujuannya itu untuk meningkatkan
kemampuan instansi dalam berinovasi belajar dan mendapatkan dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang berikutnya yaitu apa saja teknik pengukuran kinerja balance scorecard. Itu dibagi menjadi 4, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif inovasi dalam pembelajaran. Ini adalah perspektif-perspektif yang ada dalam scaling balance scorecard. Berikutnya, yang pertama yaitu perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang menyediakan sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagai rencana organisasi. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan itu merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan melihat organisasi dan bagaimana organisasi memandang mereka. Yang berikutnya itu perspektif proses internal. Perspektif proses internal itu merupakan indikator produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif inovasi dan pembelajaran yaitu indikator tentang sampai seberapa jauh manfaat dan pengembangan baru atau bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan. Sekian dan terima